Hari ini aku lanjut aja. Hari ini Novi kehadiran ditemanin salah satu nomor satunya Oriflame Indonesia, dan aku bangga banget dan senang banget karena beliau mau untuk menjadi salah satu pembicara kupat tahu hari ini. Maki, Halo kakak, apa kabar Maki? baik banget. Menunggu waktu berbuka. Terima kasih banget loh sudah mau temenin Novi di hari Ya, ini. sama-sama kak. Nah, teman-teman semua nih harus dengerin banget ya, nomor satunya Oriflame Indonesia, terus menjadi salah satu bagian di Global Top 15, udah seluruh dunia nih teman-teman. Jadi ilmunya bakalan berat banget sih ya, berat banget ini. Terus Berat. teman-teman, sangat berat pokoknya. Ya, terus teman-teman kalau menurut Maki ya, dengan 3 tips, sebentar ya. Dengan 3 tips yang sudah berhasil, Maki tidak hanya sebagai seorang Diamond Director, bahkan sudah sampai di eksekutif tim ya teman-teman posisinya. Tapi pada saat beliau mengejar Diamond itu adalah 3 hal yang sudah berhasil. Yang pertama adalah jadi diri sendiri, yang kedua siap untuk perubahan, dan ketiga fokus di hasil akhir. Maki, cus, langsung aja jelasin satu-satu. Iya. Semangat pagi teman-teman ya. Perkenalkan, nama aku Yulia Riani, dipanggilnya Maki, singkatannya Mama Kintan ya. Kintan itu nama anak pertama aku. Jadi udah dari aku buka usaha kue itu dipanggil Maki, bahkan aku dulu punya usaha kue namanya Maki Cakes ya. Jadi sekarang panggilnya Maki, ya udahlah diterusin namanya Maki ya. Aku sekarang adalah nomor satunya Oriflame Indonesia tahun 2020, dan tahun 2020 juga aku masuk sebagai salah satu member Global Leadership Council atau top leadernya Oriflame dari seluruh dunia gitu ya. Aku nomor ke-10 ya, udah beberapa tahun masuk ke GLC, dan itu suatu kehormatan ya untuk seorang ibu rumah tangga. Tapi aku tidak mau dibilang ibu rumah tangga biasa ya, aku bukan ibu rumah tangga biasa. Dan semua teman-teman yang ada di webinar hari ini juga, kalau sama seperti aku ibu rumah tangga, kalian bukan ibu rumah tangga biasa. Kalau anak muda bukan anak muda biasa ya, tapi kita orang-orang yang visioner. Kita tahu masa depan kita mau dibawa kemana. Buktinya teman-teman mau ngumpul sore ini untuk belajar ya, untuk mendengarkan sharing dari orang-orang yang udah lebih duluan berhasilnya ya teman-teman. Aku mulai ceritaku dari awal aku masuk Oriflame ya, mungkin udah banyak yang tahu, udah banyak yang pernah dengar, tapi aku ulang lagi. Ini juga aku nostalgia ya teman-teman ya. Awal aku masuk Oriflame, sebenarnya aku tidak suka ya dengan bisnis Oriflame ya. Aku tidak suka karena semua orang ya, semua lingkup pertemanan aku bilang bisnis seperti itu tuh menguntungkan atas-atasnya aja ya. Mungkin mereka juga nggak tahu ya, dan mungkin aku salah pergaulan. Jadi aku udah tahu Oriflame lama, tapi aku tidak mau join teman-teman ya, karena ya menurut aku seperti itu gitu. Bahkan dulu aku pernah kerja ya waktu itu di prospek, dan aku tolak mentah-mentah gitu ya, dan aku tolaknya tuh kayak tanpa menoleh gitu ya. Jadi aku menganggap bisnis ini tuh apaan sih gitu, pekerjaan apa sih, pekerjaan gak jelas tuh dulu aku kayak gitu ya. Aku pernah kerja kantor teman-teman ya, sebagai pegawai outsourcing. Kalau mungkin ada yang di sini ya sebagai karyawan kontrak yang menanti pengangkatan pegawai tetap. Dan aku sudah sangat setia bekerja sebaik mungkin ya, tapi aku tidak diangkat jadi pegawai tetap ya. Terus setelah aku pegawai kontrak berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, oh ya aku punya satu cerita. Aku pernah ngelamar kerja teman-teman ya, dan aku minta waktu itu ditanya gajinya mau berapa. Dan aku jawab, aku minta 7 juta ya. 7 juta, sedangkan aku bukan lulusan S1 teman-teman ya. Ijazah terakhir aku adalah STM ya, Sekolah Teknik Jurusan IT gitu. Aku minta 7 juta teman-teman ya. Kira-kira diterima apa enggak?
Ya, aku menunggu kabar dengan sabarnya ya, dan ternyata ya seperti kita semua tahu ya nggak diterima. 7 juta teman-teman ya. Jadi dari situ tuh aku belajar ya kalau kalau aku tidak punya background pendidikan yang fancy ya, dan aku mau hidup yang serba berkecukupan ya, aku mau punya hidup yang baik, maka aku juga harus mencari tempat kerja yang tepat gitu ya. Saat itu ngasih aku pelajaran banget ya. Saat itu aku ngasih diri aku pelajaran. Jadi aku tuh selalu belajar dari aku mengalami apa, aku belajar dari situ. Aku ngalamin apa, aku belajar dari situ. 7 juta. Kamu tidak worth it dibayar segitu, Maki. Perusahaan tidak akan mau membayar kamu segitu ya. Ya oke lah, akhirnya aku kerja di perusahaan yang lain, terus gaji maksimal waktu itu aku dapatnya 2 juta, teman-teman ya. Terus aku akhirnya karena punya anak di rumah, masih bayi, masih kecil yang aku titipkan dengan seorang pengasuh ya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign ya. Aku memutuskan untuk resign, aku pengen mengasuh anak aku sendiri. Suka duka ya, teman-teman ya. Dulu aku kerja kantor itu, kalau sekarang aku kemana-mana naiknya Mercy, teman-teman ya. Mercy C-Class dikasih dari Oriflame. Kalau dulu aku kemana-mana naik motor ya, dibonceng sama. Terus dari apa namanya, dari pengalaman merintis kerja kantor itu ya, yang kayak sampai kayak gitu ya, dibela-belainnya. Terus resign, terus aku bikin usaha kue, teman-teman ya, benar-benar dari nol. Bikin usaha kue dari nol, terima orderan kue brownies harus diantar subuh-subuh ya. Terus dimarahin orang ya, dimarahin customer kalau dia tidak puas ya. Dari situ aku juga ngambil pelajaran gitu. Kalau kita kerja kantor mungkin penghasilan itu sesuai dengan berapa yang dikasih kantor ya. Kita nurut aja lah dikasihnya berapa sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi ketika aku merubah pekerjaanku jadi seorang pebisnis ya, aku harus mampu berdiri di atas dua kakiku sendiri. Ya kalau diomelin customer ya terima ya, diomelin diterima, dimarahin diterima, terus udah bikin kue cantik-cantik, terus sampai sana rusak harus ke sana minta maaf benerin, terus kita nggak dapat untung sama sekali gitu. Pernah juga yang apa namanya, dimarahin neneknya. Bikin kue bayi ya, bikin kue untuk bayi, terus ada salah sedikit, terus aku ditelepon tuh, kupikir ditelepon mau muji-muji ya, apa kuenya bagus, ternyata begitu aku angkat neneknya marah banget. Kamu yang namanya Yulia, gitu. Dan seterusnya aku dimarahin karena aku salah nulis apa namanya waktu itu label ya Pak ya, salah nulis nama gitu. Itu aku nangis ya. Jadi masa-masa aku merintis usaha kue itu masa-masa yang benar-benar ngasih membuka mata ya, bahwa kalau kamu mau jadi entrepreneur, kalau kamu mau tangguh, ya pertama yang kamu tangguhkan adalah diri kamu dulu gitu. Bisnis kue itu berjalan sekitar 4 tahun teman-teman, sampai akhirnya bisa masuk TV ya, bisa masuk majalah, bisa masuk koran, banyak yang wawancara gitu. Dari aku jual satu kue itu 50.000, 30.000, aku bisa menjual kue yang paling tinggi dulu harganya 7 juta ya, kue pengantin harganya 7 juta. Kemarin McD Sarinah ditutup ya. Aku sedih banget juga walaupun aku tidak ngomong di sosmed. Karena dulu itu tempat nongkrong aku sama Paki, sama anakku yang nomor 1. Kalau kita nungguin, kita nganter kue wedding itu jam 5, setting-setting, nanti selesai kita tinggalin. Nanti kita nunggu sampai acaranya selesai kira-kira jam 10 malam, kita ke lokasi lagi, kita beresin, kita pulang nyampe rumah jam 12 malam, dan itu biasanya nongkrongnya di McD Sarinah, teman-teman ya. Pernah juga ngantar kue itu yang di Hotel Dharma Wangsa ya. Tahu ya teman-teman ya, Hotel Dharma Wangsa itu hotel berbintang 5 di Jakarta. Yang di situ tuh waktu itu hujan deres banget ya, hujan deres banget. Jadi dulu tuh klien-klienku tuh kalangan yang cukup
berada gitu ya. Hujannya deres banget, kita antar sendiri ya karena bener-bener home industry ya. Terus Paki tuh pakai sandal jepit kehujanan. Terus udah basah kuyup ya, nganter ngangkutin kue satu-satu sampai kita selesai setting di Hotel Dharma Wangsa gitu. Dan beberapa tahun kemudian ketika aku jadi Top 15 nasional ya, Oriflame itu mengundang meeting dan nginep di Hotel Dharma Wangsa gitu ya. Di tempat yang sama, tapi aku datang ke situ dengan perlakuan yang berbeda ya. Waktu Paki basah kena hujan itu apa yang Satomi, cepetan hampir gak boleh masuk gitu. Tapi waktu jadi Top 15, aduh dari rumah dijemput Alphard ya. Terus di sana diajak meeting ya, nginep di situ. Yang aku tanya rate-nya berapa Mbak di sini? 3 juta sekian, hampir 4 juta. Wah itu luar biasa ya. Di tempat yang sama tapi hidup 180 derajat berubah ya karena Oriflame ya. Singkat cerita teman-teman, dari bisnis gue yang sangat berhasil itu ya, kalau aku bilangnya aku cukup bangga dengan apa yang aku dapat di bisnis gue ya. Dari nol, dari aku tidak punya customer, dari orang tidak mengenal aku, akhirnya bisnis gue itu bisa beromset puluhan juta setiap bulan. Dia jatuh bangun, pakai nangis, pakai nggak tidur ya, tapi aku bangga sama diriku, aku berhasil membesarkan bisnis itu gitu. Jadi ketika aku mulai mencari bisnis yang lain, itu bukan karena bisnis kueku bangkrut kah, customer yang nggak ada kah, atau jadi menurun kah, enggak. Bisnis kueku baik-baik aja, bahkan ada di posisi kayak puncak-puncaknya gitu. Aku nggak usah minta orang untuk order, tapi orang itu udah ngantri bahkan 2-3 bulan sebelumnya hanya untuk booking tanggal ya. Jadi kenapa aku akhirnya melirik Oriflame, karena waktu itu di umur aku 27 ya. Kalau di sini ada adik-adik yang ketemu Oriflame 17, 18, 19, kalian beruntung banget. Aku ketemu Oriflame di umur 27, sudah punya anak 2, dan aku punya tanggung jawab bisnis gue yang lagi keren-kerennya gitu. Keren teman-teman ya, tapi dalam hatiku aku ngerasa ini ada yang salah ya. Ada yang salah. Ketika aku jualan kuenya online ya, jadi aku nggak punya toko, nggak buka di mall kayak gitu, enggak. Uang ada ya, sebulan paling jelek 10 juta ya. Kalau lagi oke 15 juta ya. Uang ada. Aku tinggal di Depok ya, di sini murah lah. Beli tempe, beli kangkung gitu, aku nggak belanja yang di supermarket, aku belanja di tukang sayur ya. 15 juta uang jajan aku sendiri ya. Suami kerja di perusahaan telekomunikasi yang sangat bonafit ya. Perusahaan telekomunikasi seluler nomor 1 di Indonesia yang warna merah itu, dengan kompensasi yang sangat ya menyamankan. Kalau aku mau duduk ongkang-ongkang kaki sebenarnya bisa gitu. Tapi aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu pengen punya sesuatu yang aku hasilkan dari kerja keras aku sendiri ya. Karena pesan dari ibuku adalah, walaupun kamu perempuan pun nanti punya suami yang mencukupi dan lain-lain, tapi harus punya uang yang dihasilkan dari kerja keras kamu sendiri. Dan itu aku pegang banget ya kata-kata ibuku itu. Dari aku bisnis gue, ternyata ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu adalah waktu ya. Sesuatu yang hilang itu adalah waktu gitu. Jadi kayak suami tuh pulang gitu tuh, ketemu sebentar banget. Ngobrol juga gak nyambung ya. Pagi itu waktu paling berharga sama suami tuh hanya kalau pagi kita punya waktu 1 jam untuk sarapan dan makan bareng. Biasanya kita makan 1 piring makan bareng. Itu kalau kita beruntung ya. Karena pagi ya, anak-anak lah udah repot ngurusin anak, suami harus berangkat kerja buru-buru, akunya juga dari pagi udah harus yang kue pesanan hari ini apa, udah harus mikirin desainnya, menghiasnya, bagi tugas ke asisten dan lain-lain. Jadi 1 jam di waktu pagi itu udah sangat berharga gitu. Aku secara finansial ada ya, punya,
tidak berkekurangan, suami juga secara finansial tidak berkekurangan, tapi waktu itu aku sadar bahwa kualitas hidup itu nggak cuman uang gitu, nggak cuman uang gitu. Terus aku jadi mikir, ini kalau aku terusin nih kayak begini nih, ini mau sampai kapan? Sedangkan untuk aku dapat 15 juta per bulan ya, kalau teman-teman belum pernah punya bisnis konvensional, itu luar biasa loh teman-teman ya. Ini aku webinar lagi duduk di kasur ya, di ruangan ber-AC. Ya dulu aku nggak bisa dapetin uang 15 juta dengan duduk di kasur, itu aku nggak bisa ya. Aku harus bolak-balik depan oven, harus kalau customer komplain harus siap, mau itu jam 11 malam, mau subuh-subuh itu juga harus siap gitu. Jadi bisnis konvensional itu tantangannya luar biasa dan menyita waktu. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang mau itu nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang mau nggak apa-apa. Aku juga ada teman-teman aku yang sukses bisnis kuenya gitu. Tapi ya ini semata-mata karena aku tidak mau gitu ya. Jadi aku memutuskan bahwa aku tidak mau hidup aku seperti ini gitu. Aku tidak mau uangnya aku punya, tapi kualitas ngobrol ya bahkan sama suami gitu ya cuma sedikit sekali gitu. Sabtu Minggu mungkin dia punya hobi main sepeda lah, ke gunung lah dan lain-lain. Jadi tambah lagi nggak punya waktu, belum waktu harus dibagi dengan anak-anak juga butuh perhatian gitu. Jadi aku memutuskan dengan kesadaran aku sendiri bahwa aku harus mencari bisnis yang lain ya. Aku juga tidak mau bisnis aku tuh hanya mentok menghasilkan sebulan 15 juta. Walaupun aku dulu belum tahu ya caranya, tapi aku tuh selalu berimpian, aku nanti tuh kalau udah gede aku mau jadi wanita yang sukses ya. Aku mau kalau beli apa-apa tuh nggak ngelihat uangnya ada apa enggak gitu. Aku kalau mau beli, aku beli gitu. Kalau aku suka aku beli, kalau aku suka aku harus punya itu. Jadi aku dari kecil itu udah punya bayangan kayak gitu. Di kantor nggak bisa dapetin itu, di kue aku kerja keras kayak apa juga segitu-gitu aja. Akhirnya aku mulai melirik Oriflame, bisnis yang dulu aku sangat alergikan ya, sangat alergi. Aku mulai ngelihat Oriflame. Yang aku lihat itu ya maaf ya, bukan yang penghasilannya 4 juta, 5 juta ya. Ya aku lihat yang penghasilannya udah 40 jutaan, 50 jutaan ya gitu. Waktu itu aku belum tahu kalau ada yang penghasilannya ratus juta, itu aku belum tahu teman-teman ya. Tapi mungkin itu ya yang bikin aku sangat kuat untuk aku harus berhasil, dan aku nggak mau berhasilnya lama, aku mau berhasilnya cepat gitu pada saat itu. Jadi aku googling sendiri Oriflame itu apa. Aku cari tahu Oriflame itu sistemnya gimana. Aku cari tahu siapa orang-orang yang berhasil di sini. Jadi aku research ya. Aku tidak dikasih tahu orang misalnya Oriflame tuh bagus gini-gini, aku nggak akan percaya teman-teman. Dikasih tahu ini bagus, aku nggak akan percaya ya. Aku lebih percaya kalau aku cari informasi itu sendiri. Oh ternyata Oriflame itu ada di 60 negara. Oh ternyata Oriflame itu udah lama. Oh ternyata Oriflame itu sistemnya adil ya. Ternyata Oriflame itu gabung duluan belakangan itu tidak ngaruh, yang kayak gitu itu aku cari ya. Aku buka website perusahaannya, aku buka blog-blog leader-leader yang mereka rajin nulis blog, itu aku baca khatam habis, dan aku pakai itu untuk bekal menghadap ke suamiku yang lebih kuadrat lagi, dia nggak suka sama bisnis kayak begini gitu ya. Jadi aku kayak sidang skripsi, aku ngajuin ke suami dengan tujuan bahwa aku harus di-approve ya. Jadi ibu-ibu kalau kalian minta izin ke suami hanya untuk ngasih tahu ya, aku gak gitu ya. Jadi aku maju perang itu udah dengan data dan fakta yang aku sudah latihan, nanti cara mengucapkannya begini, cara menyampaikannya gini. Andai ditolak aku akan jawab apa, andai suamiku jawab gini aku akan jawab gini, karena tujuan aku jelas. Aku mau minta izin dan aku harus diizinkan. Ya setengah maksa. Ya tapi kalau nggak persisten gitu ya, karena aku tahu Oriflame itu bagus dan suami aku belum tahu. Nggak apa-apa deh, aku dulu gitu. Aku dulu yang harus tahu. Jadi aku maju perang pagi-pagi dan hasilnya aku dipelototin. Tapi dalam waktu setengah jam aku bisa menaklukkan ya. Jadi aku jawab apa? Aku jawab lagi. Dibilang
kayak gitu itu nguntungin atas-atasnya aja, kamu tahu dari mana? Nih loh aku kasih tahu. Jadi aku buka tuh data yang aku udah research teman-teman ya, karena ya suamiku pinter ya. Kalau suami pinter, istri harus lebih pinter lagi, jangan pinternya di bawahnya, harus lebih pinter lagi lah, karena ini harus diizinkan. Aku nggak mau kalau nggak diizinkan ya, karena aku punya goal yang ya entahlah, waktu itu suami aku belum paham, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tahu gitu, dan yang penting aku emang bersedia untuk berjuang untuk itu gitu. Jadi aku waktu itu buka data teman-teman ya, income kamu tambah income aku, ini sekarang cukup dengan kondisi begini. 5 tahun lagi orang tua kamu pensiun, orang tua aku pensiun, kita butuh berapa, kita harus ngasih. Terus aku lihat ini mereka berhasil di Oriflame, duitnya dipakai untuk bantu suami bayar KPR, untuk ngasih orang tua, untuk umrohin orang tua. Itu aku buka semua data, dan akhirnya boleh dengan waktu 1 tahun ya, 1 tahun harus dibuktikan bahwa ada hasilnya gitu. Dan karena ada batas waktunya, aku nggak main-main ya, 1 tahun ya 1 tahun, 1 tahun aku harus ada hasilnya gitu. Aku nggak pakai waktu 1 tahun yang dikasih suami itu untuk leha-leha dan kayak gitu, nggak. Jadi 1 tahun aku harus ada hasil, karena aku yang janji sendiri. Kalau nggak ada hasilnya aku berhenti sendiri, nggak usah kamu suruh. Aku terusin usaha kue gitu. Usaha kue pun masih aku lanjutin bareng sama Oriflame ya. Nah, terus teman-teman ya, kira-kira gimana ya? Dari suamiku itu, karena mungkin dia belum percaya ya, jadi tiap hari itu dia godain gitu. Oh ini udah berapa kayak gitu. Dan aku kesel banget digituin. Aku kesel banget gitu. Terus aku bilang, kan harus minta doa suami, minta doa orang tua ya. Terus bilang, harus SM supaya dapat restu suami. Kata Aplen tuh kayak gitu. Oke, aku kejar SM gitu ya. Akhirnya dalam 3 katalog teman-teman aku kejar senior manager gitu. Kalau teman-teman nggak usah nanya caranya gimana, caranya rekrut, caranya bina. Yang bikin cepat adalah passionnya itu loh gitu. Aku nih harus cepat 3 katalog harus SM, karena waktu aku cuma 1 tahun untuk membuktikan gitu. 3 katalog SM teman-teman, 5 bulan aku open Gold Director, kalau nggak salah 10 bulan ya, kalau nggak 1 tahun ya, aku open Senior Gold waktu itu. Terus duitnya banyak kan ya teman-teman ya. Mungkin suamiku juga nyuruh berhenti, jadi segan duitnya banyak ya. Jadi tipsnya kayak gitu ya, harus cepat dibuktikan. Nah terus sekarang masuk ke cerita ngejar diamond ya teman-teman ya, ngejar diamond. Kalau teman-teman di sini ya, misalnya ngebayangin level diamond itu gimana gitu. Bagaimana kita mengeset pikiran kita untuk kekeh ngejar diamond gitu ya. Ini yang aku kerjakan, teman-teman ya. Yang aku kerjakan adalah, pertama, aku membayangkan hasil lahir ya, membayangkan hasil lahir. Jadi aku yang cari-cari gitu. Nggak akan ada orang datang ke kita terus bilang, diamond tuh enak banget loh, nanti bisa dapat ini, dapat ini. Ya beruntung kalau ada yang kayak gitu, tapi kalau enggak ya kita yang harus cari ya gitu. Dan motivasiku waktu itu kenapa aku ngejar diamond, salah satunya pernah Oriflame itu ngadain, kalau Kak Novi inget, di Kemayoran, namanya apa ya waktu itu? Sukses Seminar kalau nggak salah ya. Iya, Sukses Seminar. Sukses ya, Seminar. Betul. Ya betul, makasih Kak. Di Sukses Seminar itu teman-teman, waktu itu aku hamil lumayan gede ya. Waktu itu aku hamil gede, dan dress code-nya adalah business attire, di mana aku pakai blazer ya. Aku pakai blazer, dan yang mau masuk ke gedung itu ribuan teman-teman. Jadi kita disuruh baris untuk nunggu pintu dibuka. Itu panas banget, gila panas banget. Tapi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus tahu-tahu aku dipanggil sama bisnis coachku waktu itu, Cici Monik ya. Mbak Yulia sini, kamu kan lagi hamil, sini boleh masuk ke ruang tunggu. Oh iya gitu ya, aku masuk. Dan di ruang tunggu itu aku shock. Di situ duduk manis yang disebut para diamond dan eksekutif itu. Duduk manis mereka di ruangan ber-AC, ada cemilannya,
dan ada colokan. Itu aku kayak, ini apa-apaan? Apa-apaan ini yang jadi diamond kok kastanya beda sama yang tadi aku disuruh panas-panas tadi. Wah, gak bisa digini nih gitu. Nah, dari situ teman-teman aku berpikir nih, kalau aku mau masuk dan diperlakukan sebagai VIP, pilihan aku hanya 2 ya. Tiap kali event aku mau hamil supaya bisa masuk, supaya bisa numpang masuk, ya sebenarnya numpang doang sih ya, bukan untuk aku ya. Karena ibaratnya kan itu karena asas kasihan aja, bukan karena asas kamu pantas karena kamu ada titel ini, karena kasihan doang ya. Apakah di tiap event aku mau hamil terus-terusan? Berapa tuh anakku jadinya? Ataukah aku harus ada di level yang namanya diamond ini gitu. Waktu itu aku levelnya gold director, lagi kualifikasi senior gold teman-teman ya. Wah, itu aku langsung kayak, aduh, ini nggak bisa nih, aku nih harus yang begini nih, aku nggak bisa nih yang dijemur-jemur gini. Zaman dulu ya. Nah, habis itu eventnya ya, terus di event itu karena aku hamil tuh aku duduknya paling belakang, karena kan nggak bisa ya rebutan lari-lari ke depan, itu nggak bisa, jadi aku duduknya paling belakang. Ya, pulang dari situ aku merenung ya, terus dapet panas kan waktu itu pembicara yang bilang, saya baru dapat CRV, saya baru dapat BMW, waktu itu eksekutif director dapatnya BMW ya. Saya dapat BMW gitu, terus apa tuh bilangnya, kita tuh ketitipan 2 orang tua bener gitu. Apa yang akan kita kasih ke kedua orang tua kita teman-teman gitu. Saya orang biasa tapi karena saya ketitipan 2 orang tua yang luar biasa, maka action saya harus luar biasa. Itu Nik Sugiyarti tuh yang bilang kayak gitu tuh. Aku tuh pulang nggak bisa tidur ya. Ya ampun, gimana nih, sementara aku lagi hamil gede ya. Terus aku putusin, aku harus kejar nih diamond gitu. Itu sulutan pertama ya. Jadi harus peka dengan sulutan-sulutan yang ada di sekeliling kita gitu. Mungkin kalau aku nggak peka ya, dimasukin ruang ber-AC cuman ruang ber-AC adem gitu. Terus ngelihat mendengarkan testimoni yang udah berhasil cuman oh ya dia bisa. Mungkin aku nggak akan kesulut seperti itu. Jadi harus bersedia untuk disulut gitu ya. Harus bersedia untuk dikomporin, ibaratnya tuh kayak lilin, ya udah siapa yang nyalain api tuh gampang tuh nyambernya gitu. Nah, terus yang kedua itu waktu bulan puasa kayak gini ya, aku inget banget waktu itu lagi training komunitas ya. Ada Mbak Dian Endriana, dia udah dapat CRV-nya duluan ya. Aku dari Depok gitu bayar taksi 100.000 sekian ya, dapat taksinya waktu itu bukan Bluebird ya. Aduh, padas banget ya di dalam taksi itu. Terus aku lagi nungguin teman-teman ya, aku bengong berdiri di lobi waktu itu di hotel apa tuh ya yang di Gatot Subroto. Dan itu lewatlah Mbak Dian itu turun dari mobil CRV-nya. Turunnya biasa sih teman-teman ya. Mungkin Mbak Dian juga nggak ngeh kalau aku liatin. Tapi aku liatin itu nggak kedip gitu ya. Ya ampun gitu ya rasanya, aduh si CRV-nya tuh berhenti depan lobi, terus Mbak Diannya turun, terus Mbak Diannya jalan. Terus waktu itu aku kejar gitu, Mbak Dian, salam kenal gitu. Ya ampun waktu itu tuh aku kayak, apa ya namanya, ngelihat orang yang beneran jadi diamond itu rasanya kayak, gue tuh bentar lagi kayak gitu tuh, belajar turun dari mobilnya dulu gitu. Ya ampun kayak gitu mobilnya, ya ampun. Jadi kayak nyuntikin rasa ke diri sendiri bahwa ini aku bentar lagi, dikit lagi aku juga bisa kayak begitu gitu. Jadi itu sulutan yang kedua, itu yang paling ya teman-teman ya. Di samping ya aku dengerin training dan lain-lain ya, aku nggak pernah absen training. 2 hal itu yang bikin aku benar-benar memutuskan aku harus jadi diamond ya. Waktu aku lahir anak ketiga, Bagas itu di rumah sakit ya. Di hari lahir itu tanggal 18, itu aku closing senior gold director. Terus 2 bulan depannya itu aku closing sapphire gitu. Terus Bagas kalau nggak salah umur 4 bulan atau 6 bulan gitu ya, aku closing titel si diamond director itu gitu. Dan tadinya aku membayangkan diamond itu ya, aku hanya membayangkan si ruang VIP itu. Ruang ber-AC itu yang aku gak bisa tidur karena itu. Terus aku bisa ngebayangin turun anggun dari mobil kayak Mbak Dian Endriana.
ternyata setelah aku diamond itu yang aku dapetin itu jauh di luar ekspektasi teman-teman ya. Lebih banyak banget gitu. Waktu itu aku dapat ketika kita jadi diamond kita bisa ikut 2 conference ya, gold conference dan diamond conference, dan itu masing-masing 2 tiket gitu. Itu apa ya? Ya kalau teman-teman ngerasain yang aku rasain ya, itu perubahan kualitas hidup gitu. Perubahan kualitas hidup, dan itu luar biasa gitu. Dari aku dulu minta gaji 7 juta ya, ditolak karena dianggap tidak pantas punya uang 7 juta sebulan ya. Akhirnya ada sebuah company yang menghargai apa yang aku kerjakan, dan sampai dihargainya tuh dikasih 2 kali liburan dalam 1 tahun dengan 2 tiket. Dan itu dijamu, bukan sekedar diberangkatin. Sewaktu ikut ya acara BES gitu ya, teman-teman nanti akan disodori red carpet ya, masuknya tuh beda gitu, pintu VIP. Itu kayak aku tuh gini, zaman dulu siapa yang bakalan giniin kamu, makin nggak ada gitu. Ya ini di Oriflame ini nggak ada yang akan gituin kamu gitu. Waktu aku ke Cape Town ya, pertama kali Diamond Conference-ku tuh tahun 2014, di sana ada acara namanya Masterclass teman-teman ya, dan itu dikumpulin Diamond eksekutif dan presiden dari seluruh dunia. Di Masterclass itu aku ketemu dengan Pak Vladimir, papanya Neshana yang kemarin diundang sama Cici, IG live-nya teman-teman pasti juga nonton ya. Dari situ itu titik balik aku untuk menuju impian aku yang berikutnya, yaitu aku harus bisa bawa anak-anak aku keliling dunia gitu. Jadi dari satu impian ke impian yang lain itu ibaratnya kayak batu pijakan gitu. Kita berpijak nih di sini gitu, tanpa kita tahu dari situ nanti kita bisa lihat apa gitu. Ternyata kalau kita udah memijak itu, yang kita lihat itu banyak banget yang kita nggak bisa lihat sebelumnya gitu. Jadi kenapa menaiki tangga success plan itu nggak boleh berhenti, nggak boleh stop, nggak boleh apa ya, cepat puas, apalagi ngerasa nyaman atau ngerasa aku udah cukup. Karena kalau kita nanti udah di situ, kita akan ngelihat yang lebih luas lagi. Kita akan ngelihat yang kita sebelumnya tuh belum pernah dengar, belum pernah tahu gitu ya. Dan dari aku mendengarkan Pak Vladimir itu, akhirnya aku bisa ngejar eksekutif di tahun berikutnya. Jadi aku hanya dari diamond ke eksekutif itu hanya berjarak 1 tahun teman-teman. Nah sekarang aku mau buka tips G2-nya ya. Jadi kalau tips ini dari masing-masing leader kita pasti tahu ya, semuanya ngasih tips yang bagus-bagus banget. Aku belajar banyak banget dan aku ulang-ulang ya mendengarkan webinar Kupat Tahu itu, semua aku dengerin dan aku dengerinnya berulang-ulang, dan catatanku lengkap ya dari semua Diamond Up di sini. Makasih banyak. Ya sekarang aku kasih tipsnya aku menuju Diamond ya. Yang pertama, teman-teman jadi diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri tuh maksudnya apa sih? Ketika aku masuk Oriflame teman-teman, ya aku menggali gitu ya. Success plan itu sama. Di mana-mana success plan sama. Tapi yang bikin beda adalah energi apa gitu yang bikin kamu mau ngejar success plan itu. Jadi aku gali potensi diriku sendiri gitu ya. Aku nih butuhnya apa di Oriflame, karena impianku dan impian orang lain itu tidak sama gitu. Ada yang nyari uang gitu, sedangkan aku masuk Oriflame itu karena nyari waktu ya. Aku nyari waktu dan aku nyari hidup yang berkualitas gitu. Aku nggak mau cuman sekedar uang ada, aku mau uang ada, waktu ada, hubungan dengan keluarga juga oke, dengan orang tua, suami, anak-anak oke semua. Itu yang aku cari gitu. Itu kebutuhan aku. Jadi teman-teman juga harus sebenarnya kebutuhannya di sini apa, itu harus tahu. Kalau nggak tahu ya begitu-begitu aja gitu. Maksudnya nggak akan berhasil sampai garis akhir karena akan gampang nyerah sama godaan ya. Jadi gali potensinya juga, kelebihannya apa ya. Dulu kelebihan aku di awal aku masuk Oriflame, aku tidak bisa ngomong nyerocos begini, aku nggak bisa teman-teman ya. Tapi aku bisa nulis ya. Jadi aku ya nulis gitu. Cara ngomong nanti aku belajar seiring waktu. Aku mengamati orang-orang yang pintar ngomong,
aku hafalin dan aku ucapkan ulang ya. Seniat itu aku belajar ngomong. Tapi kelebihan apa yang pertama yang aku punya? Aku bisa nulis, oke, aku nulis. Nulis status, nulis blog, nulis perjalanan di Oriflame. Aku tidak malu dengan 6%, 12% yang cuma 700.000, sementara bisnis kueku 15 juta. Aku nggak malu sama sekali karena dengan aku menghargai 100.000, 700.000, artinya aku bisa melihat jauh ke depan gitu. Siapapun yang tidak bisa menghargai 100.000-nya, 700.000-nya di Oriflame dan mengecilkan atau membandingkan dengan sesuatu yang banyak misalnya yang dia dapat di lain bidang gitu ya, karena dia tidak visioner, itu aja. Dia tidak bisa ngelihat ke depan gitu. Karena aku tahu dari 100.000-ku, 700.000-ku aku akan dapat apa di depan sana. Ya aku jalanin itu dengan bangga ya, dengan bangga ini penting ya. Kalau sekedar jalan ya semua orang bisa, tapi yang membedakan antara teman-teman akan jadi juara dan akan jadi orang yang kalah adalah bangga nggak kamu dengan proses kamu walaupun itu kecil, walaupun itu dikecilkan orang gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngelihat itu sebagai ini titik pijakan aku untuk sesuatu yang besar, orang lain nggak bisa lihat nggak apa-apa, yang penting aku bisa lihat teman-teman akan jadi juara di situ ya. Yang kedua adalah siap dengan perubahan ya. Perubahan pertama ya, kita harus siap dulu nih, diri kita nih bakal berubah ya. Aku pernah ikut training ya, trainingnya Oriflame ini juga ya, waktu Indonesian Growth Summit waktu itu ya. Jangan hanya mengejar keberhasilan gitu, tapi kamu harus mampu ya menjawab, saya harus jadi orang seperti apa supaya saya berhasil gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba kita berhasil, tiba-tiba kita Maki. ya, oke. Aku ulang ya. Ya. Udah. Ya. Yang kedua, teman-teman ya, jangan takut perubahan gitu. Pastilah kita ini akan berubah gitu. Pasti ada di diri kita ini yang akan diubah, kepribadiannya ya, mentalnya ya. Dari aku yang pendiam banget sekarang bisa ngomong kayak gini gitu. Jadi harus apa ya? Ibaratnya tuh harus rela untuk kamu tuh dibentuk, dan dibentuk itu tidak selalu dengan nyaman dan enak gitu. Dibentuk itu paling teman-teman kalau ngerasain ditolak pertama kali itu rasanya udah kiamat kan. Tapi nanti kalau udah ditolak ke 100 orang tuh rasanya udah biasa aja gitu. Downline berhenti, leader berhenti itu rasa pertama tuh udah kayak aduh aku nggak tahu nih besok hidup apa enggak gitu. Tapi setelah itu berulang-ulang gitu, akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Jadi jangan takut dengan perubahan, karena kita akan ngadepin ya diri kita yang harus berubah ya, zaman berubah, Oriflame-nya juga berubah ya teman-teman. Jadi nggak usah takut gitu. Satu hal yang pasti itu adalah perubahan ya. Terus yang ketiga adalah fokus di hasil akhir ya. Aku nanya nih misalnya ke diri aku sendiri nih, aku di Oriflame nih cari apa sih? Karena aku punya banyak banget teman-teman yang sekedar member habis itu berhenti ya. Tahu dari mana ya? Ketika aku prospek mereka cerita gitu, wah aku udah pernah 3 kali 5 kali nggak ada hasilnya. Aku udah pernah, suamiku pernah nggak ada hasilnya, aku nggak percaya gitu. Jadi banyak banget ya orang-orang di sekitarku waktu aku mulai itu mereka nggak berhasil gitu. Ya aku nggak tahu kenapa ya. Tapi aku nggak mau jadi kayak gitu ya, aku nggak mau gitu. Segala sesuatu yang aku mulai, aku harus selesaikan dengan baik ya. Mulai dari bisnis kue gitu ya. Bisnis kue itu bukan sesuatu yang aku tinggalkan karena di situ udah ruwet atau ini enggak ya. Bisnis kue ketika aku memilih untuk switch ke Oriflame itu lagi puncak-puncaknya. Dan di Oriflame aku milih dengan kesadaran penuh bahwa aku memang yang aku cari memang ada di sini, dan aku nggak akan berhenti sampai aku dapetin itu. Kalau goalku jadi SM ya aku nggak akan berhenti sampai aku jadi SM. Aku mau belajar apapun supaya aku jadi SM. Aku mau ngelewatin apapun supaya aku jadi SM. Kalau aku mau jadi diamond ya sama. Aku nggak akan berhenti sampai aku jadi diamond. Mau itu cepet, mau itu lama, mau itu harus ditinggal leader dulu ya. Mau itu harus aku nangis-nangis dulu, berdarah-darah dulu, nggak apa-apa. Yang penting nanti aku jadi diamond,
ntar kalau di atas panggung juga aku ketawa-ketawa lagi, ya nggak teman-teman ya. Jadi kayak sedih-sedih tuh sementara doang gitu, kita nggak usah terpaku sama itu gitu. Mana ada sih namanya pengusaha gitu ya, entrepreneur yang cuma duduk-duduk doang terus dia naik titel terus gitu ya. Ya enggak lah, di baliknya tuh perjuangan, hanya aja mungkin tidak ditampilkan di sosial media ya. Semua aku tahu teman-teman juga punya kisah perjuangan masing-masing yang itulah yang mahal harganya ya. Sekarang juga sama gitu. Aku mau jadi presiden gitu ya, walaupun diputar-putar dulu, dibelok-belokin dulu ya. Artinya aku harus lebih pinter daripada aku yang sekarang, tapi aku tidak pernah mengubah ya goalku aku harus jadi presiden gitu. Aku nggak akan puas sebelum aku jadi presiden. Aku nggak akan berhenti atau nggak akan nyaman dulu sebelum aku jadi presiden, karena ya itu aku fokus di hasil akhir. Aku mau jadi presiden ya. Dan teman-teman juga di sini mau apa? Mau jadi diamond, mau jadi SM, mau jadi director, mau ke Spain, mau ke Bangkok. Jangan berhenti berusaha atau berhenti di tengah jalan hanya karena sedang ngalamin kesulitan ya. Karena kalau kesulitan itu tandanya ya kayak bayi aja ya, kalau kamu sakit panas berarti besok kamu lebih pintar, kamu bisa jalan, kamu numbuh gigi. Jadi anggap aja begitu ya, anggap aja itu bumbu dari perjalanannya. Itu adalah hal besar dan itu layak untuk diperjuangkan. Dan satu lagi, siapa yang bakal ngasih kalau bukan Oriflame ya. Itu aja Kakak Novi. Maki, tadi sempat agak Ya, Kak. Ya, tadi sempat agak ada yang hilang-hilang, Maki. Oh, yang terakhir ya? Iya. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja boleh ditulis di Maki. Maki, aku mau nanya dong. Ya. Lo biasanya waktu itu lagi buat kue, satu hari itu bisa berapa kue? Satu hari itu rata-rata 5 kue, 6 kue gitu, Kak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari kalau waktu aku ngerjain Oriflame, aku start dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Aku punya asisten buat ngerjain. Punya asisten sambil aku juga kerja juga. Jadi dulu tuh handphone aku masukin plastik supaya nggak belepotan, karena dulu zaman BBM kan. Jadi zaman BBM itu ya harus ngetik yang cetak-cetak, belum yang touchscreen itu loh, Kak. Iya. Jadi aku masukin situ, aku sambil jawab prospek, sambil giling kue, tapi kalau lagi ngajar kursus ya, yang dulu datang kursus tuh bukan dari Indonesia aja, tapi dari Malaysia, dari Singapura kayak gitu tuh juga ada dari luar negeri datang ke rumah aku di Depok nih, di Cilodong nih yang terpencil ini, didatengin karena mereka mau belajar kue. Kalau lagi ngadain kursus itu duitnya gede, tapi kalau anak aku jatuh apa nangis aku nggak bisa gendong karena harus fokus ke ngajarin murid-murid itu. Oke, jadi lo berarti bukan hanya buat kue, tapi lo juga buka untuk kursus. Iya. Tapi itu musiman atau memang lo buka untuk buka kursus kue itu? Ya. Ada jadwalnya, jadi seminggu tuh aku nerima orderan hari apa sampai hari apa, nanti weekend terima kursus kayak gitu. Jadi kalau terima kursus tuh duitnya banyak sih ya, sekali pagi sampai siang gitu dapatnya 4 juta gitu. Menggiurkan banget ya, menggiurkan. Tapi anak nangis gak bisa gendong lah, gimana, aku gak mau. Itu per hari ya? Berapa jam biasanya pertemuannya? Jam 9 sampai jam 3, misalnya jam 3 udah ayo pulang. Suruh pulang. Oke, wow, itu satu orang 4 juta dengan jam 9 sampai jam 3. Ya, duitnya pokoknya banyak banget. Iya, oke. Tapi nggak punya kebebasan waktu untuk keluarganya itu ya. Jadi maksudnya emang lo fokusnya ke situ aja, ke kue sama ke kursus itu. Iya. Oke, terus yang gue tahu adalah rata-rata semua orang, apalagi new member gitu kan, mereka tuh pasti takut berhadapan sama orang, terus udah gitu nggak bisa ngomong gitu kan. Maksudnya yang kayak lo tadi lo cerita, gue tuh udah nggak dulu sih nggak terlalu yang pandai banget deh kalau misalnya ngomong, lo sukanya nulis gitu kan. Nah sekarang lo tuh rubah banget gitu kan. Aku mau nanya, adalah pertanyaannya adalah yang pertama, sejak kapan lo akhirnya berani untuk jago ngomong? Yang kedua pertanyaannya adalah tips apa yang akhirnya lo membiasakan, akhirnya lo bisa untuk
jago ngomong itu sampai sekarang? Oke. Pertama, kapan bisa ngomong itu ya karena terpaksa ya. Aku pernah ngadain home sharing di rumah itu, udah pada datang downline-ku dan aku cuman, ayo dimakan kacangnya, dilihat-lihat katalognya dan aku nggak keluar sepatah kata pun karena aku nggak bisa ngomongnya gitu. Dari situ ya kayak, ini gimana sih kamu katanya mau naik level, cuman orang disuruh makan kacang ya. Terus ya memaksa diri sih Kak, nggak ini ya aku harus menguasai itu gitu. Apapun yang harus aku pelajari supaya aku bisa naik level, karena kan tujuannya mau naik level nih, mau jadi diamond gitu. Ya aku harus kuasai itu. Dulu waktu awal belajar itu aku rekam ya, kalau aku datang ke dulu namanya OOM ya, sekarang namanya Explore. Aku rekam tuh orang yang ngomong, di rumah tuh aku hafalin. Terus aku latihan di depan kaca, ngomongnya gini gitu. Ya niat gitu, nggak akan kita tungguin skill itu langsung nempel di kita, nggak ya harus niat belajar kayak gitu. Tapi berarti lo memang yang pertama adalah emang mau banget, niat banget gitu kan. Terus yang kedua adalah lo belajar dari situ untuk membiasakan diri untuk bisa ngomong lancar akhirnya kan ya sampai sekarang. Nggak bisa di stop ya. Terus tadi kan lo di awal cerita kalau lo tuh research gitu kan. Pas pada saat lo mau join Oriflame tuh lo nggak percaya sama orang yang menceritakan Oriflame itu bisnisnya bagus. Tapi lo akhirnya berdasarkan riset dan lo ngumpulin semua cerita-cerita yang tentang keberhasilan itu ya kan. Akhirnya dibawalah proposal itu ke Paki. Nah sekarang yang pertanyaan gue selanjutnya adalah lo meriset nggak untuk core team atau calon-calon prospekan lo Kak? Meriset ya, jadi ya kalau dengan calon-calon prospekan itu kan ya kalau masuk ya udah zero expectation ya, kita kasih yang sama, siapa yang nanti nyamber ya nanti dilihat nanti sambil jalan gitu. Tapi dengan semua orang mau itu yang gimana pun juga aku memperlakukan sama, nanti pas masuk terus dikasih training, kasih pancingan itu baru lihat yang aktif siapa, yang rajin training siapa, yang ngelakuin tugas siapa. Nah itu baru dibidik untuk jadi calon core team dan digodok lanjutannya gitu. Jadi lebih ke evaluasi lagi ya, tapi tetap. Oke, sekarang aku bacain pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah nulis di sini. Di bulan pertama gabung waktu itu Maki rekrut berapa orang? Lo lebih ke online sama offline ya? Nggak bisa offline dulu, jadi online. Oke. Karena punya bayi, jadi aku rekrut 20 itu dari Facebook. Oke. Ya, zaman dulu belum ada Instagram ya sama adik-adik. Jadi benar-benar 20 orang itu pertama kali gabung itu dari Facebook? Iya. Facebook. Inner circle atau? Gak ada inner circle, nolakin aku semua dengan pedes-pedes. Jadi teman-teman Facebook yang aku lakuin itu menggoyahkan iman mereka gitu. Jadi kayak misalnya aku nulis, kemarin aku nulis apa sih Pak di IG itu? Yang hitam-hitam itu. Tulisan. Bukan yang di IG. Nih, suruh pakinya pokoknya, suruh suaminya pokoknya. Biar suaminya kerja juga. Ya. Kayak aku nulis tentang yang hitam-hitam Pak, ini loh Pak hitam. Nah ini, yang kenapa pekerjaan kamu memasarkan produk dari negara lain, bukan produk dari negeri sendiri gitu. Itu sebenarnya tulisan lama. Jadi yang kayak gitu yang aku posting, apa sih keraguan orang gitu, apa sih keraguan orang itu aku list Kak. Mereka ragu tentang apa sih, tentang bisnis ini, takut ditipu misalnya, terus memasarkan produk luar negeri gitu, aku benerin dan itu aku tulis di sosmed. Jadi kayak aku tuh pede jaya 1000%. Oriflame tuh bagus, aku percaya diri gitu. Apapun yang bikin kamu ragu nih jawabannya gitu. Dan itu dari awal aku membiasakan diri kayak gitu. Jadi yang join banyak karena sebenarnya orang tuh ngiler sama penghasilan Oriflame, hanya aja mereka nggak dapat informasi yang benar ternyata tentang sistemnya tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Dan nanti kalau mereka ditolak orang tuh jawabnya gimana sih, nah itu aku kayak clearkan di status-status Facebookku. Oke, berarti lo berdasarkan status yang memang orang pikirkan mengenai MLM, mengenai direct selling itu apa, benar ya Maki?
Iya, Dan karena itu aku memang dulu, lo berdasarkan riset. iya, aku mantan alergi banget kan, jadi aku tahu banget yang bikin orang nggak join tuh apa gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Maki, aku mau tanya dong, tips menghilangkan rasa ketidakpedean ketika jaringan turun dan tidak berprestasi itu gimana? Oke, ya, I will answer pertanyaan yang ini. Jadi teman-teman ya, stuck turun level itu hanya suatu kondisi gitu, dan kondisi itu bisa diubah gitu. Buktinya aku dulu 3% ya, sekarang aku misalnya 2020 nomor satunya Indonesia gitu. Itu kan berarti perubahan ya, sama gitu. Perubahan. Jadi jangan dianggap bahwa, jangan mengaitkan misalnya stuck level, turun level itu dengan rasa aku nggak bisa, aku tidak mampu, aku nggak ada, kan nggak ada hubungannya gitu. Kalau aku dulu jualan kue juga kadang hari ini sepi, besok rame, besok sepi lagi, besok rame lagi, ya kayak gitu. Yang penting tuh kalau aku dulu analoginya gini ya, misalnya kamu punya nih mobil ya, mogok. Terus ya udah mobil mogok, udah di tengah sawah lah, mobil mogok, ya udah pasrah diem ya. Tapi kalau di dalam mobil itu, nih misalnya bapak-bapak ya, aku seorang bapak-bapak. Misalnya di dalam mobil mogok itu ada istri yang lagi mau arisan, wah dia udah marah-marah, jedar-jedar, nggak karu-karuan. Ini kenapa sih nggak jalan-jalan gitu ya? Itu pasti kita termotivasi untuk apa ya yang bisa aku benerin ya, buka cupnya kah, kasih guyur air kah, apalah gitu. Kenapa ya? Karena ada yang ngomelin gitu ya. Nah, yang ngomelin itu ibaratnya adalah motivasi kita gitu. Jadi selama kita turun kah, stuck kah, tapi kalau kita tetap punya motivasi, kita akan berusaha untuk nyari cara gitu. Memperbaikinya gimana? Memperbaiki ini biasanya juga proses panjang ya teman-teman ya, dari nyari apa yang salah sampai memperbaiki itu biasanya bukan sebulan 2 bulan ya, kadang juga kita pinternya telat ya, aku juga suka gitu. Ini yang salah apa sih sebenarnya gitu. Tapi selama kita punya motivasi untuk memperbaiki itu, percaya deh gitu, itu sementara aja gitu. Aku kemarin waktu best ya, aku dengerin tuh Anggi, aku dengerin Reski gitu ya, dan aku salut loh, mereka tuh berjuang banget dan akhirnya sekarang jaringannya menggurita banget. Itulah ya, kita lihat banyak di Oriflame contoh-contoh orang yang tidak menyerah walaupun mereka dikasih kondisi sulit. Mereka keluar dari kesulitan akhirnya jadi orang-orang yang jauh lebih pinter, lebih bertumbuh daripada sebelumnya. Jadi yakin aja kita tuh lagi dibentuk, nggak pede gitu, pede aja. Toh juga orang nggak tahu kita lagi gimana ya, pede aja gitu. Oke, bagus banget jawabannya Maki, benar. Walaupun intinya sih kayak yang kemarin udah beberapa teman-teman Diamond Up juga udah sharing di Kupat Tahu kan, mereka juga sudah ada yang 10 tahun, 11 tahun, tapi bukan intinya adalah bukan cepatnya seseorang itu menjadi seorang diamond, tapi ketahanan kita, bertahan pokoknya ya, sis. Bertahan harus sampai mencapai untuk diamond, bahkan di title-title yang selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Maki mau tanya, biasanya Maki ngarahin downline itu bikin berapa kaki di jaringan dan fokusnya berapa kaki dulu? 3 ya, berarti sampai ke bawah pun juga duplikasinya 3 ya? Ya 3, kalau di rumah anaknya 2 udah banyak yang diurusin, apalagi aku kucingnya 6, banyak lagi. 3 aja tuh. Tambah banyak ya? Banyak. Oke, terus bagaimana sih cara kakak meyakinkan rekrutan yang sama sekali tidak dikenal saat dulu masih awal-awal join? Yang aku janjiin adalah aku akan membimbing dia, aku akan ada di sini terus gitu. Jadi aku bisa kasih jaminan itu gitu. Aku mungkin waktu kamu join sekarang, aku belum pinter ya, aku belum bisa ya, kita sama-sama belajar. Tapi aku lagi ngejar SM, aku pengen punya penghasilan 5 juta, aku pengen punya penghasilan 5 juta, menggantikan dari bisnis kue aku supaya aku bisa tidur kalau malam, jadi aku nggak akan berhenti sampai aku dapetin 15 juta itu dan aku akan jalan terus gitu. Dan dari aku level bawah ya, level member tuh aku sudah yakin sama itu, jadi orang tuh nggak ngelihat aku dapat berapa, tapi ngelihat yakinnya mungkin ya gitu.
Tapi emang kelihatan sih lo emang yakin banget dan ngotot banget, pengen banget gitu. Apalagi gue dengar cerita yang tadi lo ceritain, Maki, saat lo hamil, yang pas akses seminar itu kan. itu sih kayak kebayang gitu muka lo gitu kayak sedih gitu kan. Melas banget Kak gara-gara dijemur itu. Aduh, terakhir kalinya ya nih aku dijemur tuh, aku janji kayak gitu tuh. Sedih banget itu, sudah gitu ngeliat di Diamond Up di dalam gitu kan, yang AC yang semuanya ada gitu kan. Ampun. Apa kayaknya semua orang tuh harus digituin dulu, harus dilihat. Jemur aja coba Kak. Oke, ini ada sampai 3 kali aku bacain deh. Maki 3 bulan gabung SM sambil usaha kue. Padahal setahu aku, Maki nggak ngiklan. Memprospeknya siapa aja dan gimana caranya? Ini sampai 3 kali soalnya pertanyaannya. Oke ya, 3 kali berarti wajib banget dijawab ya. Yes. Yang aku prospek ini jujur ya, bukan jawaban gimana-gimana. Ya aku prospek ya teman-teman aku di Facebook gitu. Yang aku prospek ya teman-teman yang aku kenal, tapi teman-teman yang aku kenal banyak nolaknya. Jadi sebenarnya semua lini itu aku sasar gitu. Teman sebangku aku SMA dia bilang nggak percaya gitu, kakak kandung aku kagak mau gitu ya. Aduh siapa nih, akhirnya aku coba nulis status itu terus ya gitu ternyata. Jadi aku gabung hari pertama tuh aku udah nulis notes, nulis blog yang panjang kayak novel gitu ya. Terus setiap kali perkembangan apa gitu, aku jadi manajer tuh aku tulis lagi. Setiap kali aku jadi apa tuh aku tulis lagi. Jadi orang tuh tambah kepo gitu. Mungkin kalau di konversi sekarang teman-teman bisa dengan bikin story yang banyak gitu ya. Tapi kan intinya sama ya, bercerita gitu. Jadi udah yakin ditambah sering cerita, ya itulah kombinasi yang pas banget gitu. Lo buat story gitu per hari berapa sih Maki? Dari zaman dulu maksud aku ya, kita ngomongin flashback lo dari awal. Status zaman dulu, sehari paling 5-10. Wow. Teman-teman tuh ya dengar ya, seorang Yulia Riani awal join itu 5-10 status setiap hari. Jadi kalau misalnya 2 atau 3 dibilang capek, please ya jangan deh. Ini nggak sampai ke diamond. Ini lihat aja contohnya 5-10 ya per hari. Jadi aku kalau kehabisan ide tuh aku tag aja downline aku gitu ya. Tuh kan nanti jadi saut-sautan komen ya. Terus engagementnya bagus ya, dulu kagak ngerti ilmu engagement gitu. Terus itu tampil kan di feed teman-teman aku kan, jadi mereka kepo ini rame banget, ngapain sih gitu. Terus berkurang nggak menuju sampai sekarang, maksudnya posisi title eksekutif kayak begini, berkurang nggak untuk nulis statusnya atau tetap bertahan 5, ada batasan targetnya per hari? Kalau sekarang mungkin statusnya lebih ini ya Kak, lebih kalem dan bijaksana ya. Kalau dulu kan Aduh, kemarin receh-receh banyak sebar gitu. Kalau sekarang lebih padat dan berisi. Jadi mungkin nulis status sehari pagi gitu orang kenyang sampai siang. Oke, lebih ke arah motivasi dan lebih ke arah untuk lebih dalamnya ya, Maki ya, karena udah sebelumnya. Oke, ini ada pertanyaan mau tanya ilmu ikhlas. Kalau begini kira-kira Maki mau ngapain? Downline lama mau join balik, kita daftarin di manajernya yang lama. Padahal si manajer ini pun sama sekali nggak kenal dia. Kalau Maki mau daftarin tetap di bawah manajer yang lama atau ke leg yang baru? Kalau aku sih terserah aku ya, karena kalau di sini aku berusaha membedakan antara ini bisnis dengan ini balas budi dan lain-lain gitu. Kalau ada orang join ke aku, ya itu hak aku 100% menentukan dia ditaruh di mana gitu. Mau itu dulu di mana-mana ya, kalau dia mau daftar ke yang lama pasti kan ke yang lama ya. Kalau ke daftar ke aku ya ini aku sebagai upline ya. Ya aku punya hak gitu 100% untuk naruh dimanapun yang itu akan berdampak sama kemajuan bisnisku gitu. Jadi kuncinya tetap aja lihat lagi orang yang memang pakai feeling, yang memang orang tersebut adalah wah ini juga bisa mau sukses barengan gue gitu. Berarti pakai feeling juga ya kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan tadi ya mengenai status ya, 5-10 statusnya itu ngajak join atau jualan juga, atau memang hanya berputar di Oriflame? Campur ya, kadang aku kayak misalnya Pagi lagi nonton TV ya, suamiku lagi nonton TV, terus lagi artis siapa, terus dia nggak nyambung gitu artis siapa, terus jadi sesuatu yang lucu tuh aku post juga gitu. Jadi nggak hanya soal Oriflame gitu, soal kehidupan sehari-hari
juga, tapi ya jangan pertengkaran rumah tangga kayak itu juga nggak sah. Maksudnya sehari-hari tuh yang lucu lah gitu. Jadi orang yang non Oriflame itu masih ngelihat kita gitu. Misalnya aku sekarang kucing ya udahlah, ada kucing nganggur lari-lari, aku storyin aja lah, nambah-nambah isi sosmed kan. Nah itu yang senang kucing tuh suka DM, aduh kak kucingnya lucu, waduh kucing kampung padahal ya, tapi itu nambah interaksi. Jadi ya Oriflame gini, kalau misalnya teman-teman pengen nih brandingnya gimana, tulis 5 hal tentang kita, apa yang mau kita ceritakan gitu. Kamu siapa, terus bisnis kamu apa, hobi kamu apa. Misalnya kalau mau tidak keberatan cerita soal keluarga ya, ceritakan soal keluarga. Terus abis itu ya Oriflame pastinya ya, nyeritain yang ya gitu lah, 5 hal tentang kita. Jadi ada temanya gitu, sehari-hari itu yang diceritain ya itu muter-muter itu aja, tapi jangan Oriflame semua. Oke, berarti kita harus mencari 5 hal, 5 sesuatu yang memang itu adalah bukan hanya personal, tapi lebih kecampur ya, mix ya. Ya, mix ya kak. Tapi jangan serius-serius banget ya. Kadang orang tuh main ke sosmed temennya tuh pengen nyari hiburan gitu ya. Udah dia stres, ngeliat kita stres lagi, aduh. Iya setuju sih. Memang sebenarnya lebih membawa untuk cerita sendiri gitu kan. Itu yang lebih bagusnya. Nggak harus jualan gitu kan, nggak harus bisnis, malah kabur nanti. Iya. Oke, pertanyaan lagi ya Maki ya. Aku ambil 3 pertanyaan lagi ya Maki. Ini soalnya kayak banyak gitu. Kak, kalau prospek ibu-ibu gimana sih Kak? Kayak ada rasa nggak enak gitu, apalagi kalau kita belum married. Aduh, ini kayaknya yang masih muda nih Maki. Oh gitu ya. Permasalahanmu sama dengan aku. Jadi kalau aku tuh gini aja deh gitu, kita rekrut ya. Kalau kita iklan itu kan emang random ya, yang masuk siapa kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita kenal tuh deketin orang-orang yang sama aja latar belakangnya sama kita. Kalau kamu masih single ya deketin orang-orang masih single, anak muda deketin anak muda gitu. Menggarap pangsa pasar selanjutnya tuh nanti kalau udah anak muda di sekitar kamu habis, baru ke ibu-ibu. Ini aku belajar dari Ana Fitriani ya, Ana Diamond. Dia ajarinnya gitu. Aku pernah ikut trainingnya, dia bilang gitu, udah abisin dulu yang sama kayak kamu gitu. Jadi tetap menargetkannya adalah yang sama dulu dengan kita ya, jauh lebih mudah. Iya. Kalau mau gampang ya, kalau mau susah juga nggak apa-apa, kita challenge gitu. Ya kalau mau challenge ya nggak apa-apa juga, terserah lagi, balik lagi ya. Ini kayaknya mungkin Maki punya downline yang mungkin masih ada di sekitar lingkungan pedesaan, karena pertanyaannya gimana caranya ngerjain Oriflame bisa berkembang padahal kita di lingkungan pedesaan. Ada nggak Maki? Dari downline. Oke. Yang di desa ya lumayan banyak udah pada bisa keluar negeri kok gitu, udah pada bisa bangun rumah, bahkan gitu punya rumah sendiri dan udah cash, udah lunas gitu. Nggak masalah sih, Oriflame kan range-nya harganya macam-macam ya, dan udah lama jadi orang itu sudah tahu. Yang penting tuh kamu yakin apa enggak gitu loh. Kalau dari awal kita udah bilang nggak bisa nih, orang sini nggak pakai itu, walaupun misalnya orang selanjutnya yang akan kita temuin mereka mau, tapi karena kita udah ngeblok ya udah nggak bisa. Jadi mau dimanapun banyak kok yang di desa juga bisa, walaupun mereka jualannya bukan yang fancy yang gimana ya, tapi juga bisa tuh jualan skincare, jualan ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Bingung aku jawabnya. Yang penting intinya adalah sebenarnya dimanapun mereka tinggal itu sebenarnya bisa aja gitu kan. Bisa, karena ya. Kembali lagi marketnya itu kita masih banyak kok yang mereka butuh untuk kayak misalnya kebutuhan sehari-hari aja gitu kan. Siapa sih yang nggak pakai sabun, karena kan kita pasti mandi. Maksudnya adalah hal-hal yang kecil yang memang kita mesti lihat seperti itu. Benar Maki? Iya betul. Dan apa namanya? Di desa ya, kalau downline aku ya yang di desa itu kebanyakan mereka kayak guru-guru honorer gitu Kak, yang penghasilannya tuh juga yang kadang ditransfernya tuh rutin, kadang juga dipending dulu kayak gitu. Jadi mereka sangat butuh penghasilannya, dan itu mulai dari penghasilan dari jualan gitu. Jadi asal kamu menghargai peluang Oriflame aja pasti nggak akan bilang susah. Betul. Satu hal lagi tambahan aja, kita ingat Kupat Tahu salah satu pembicara adalah Febriani yang tinggal di Kupang.
Yang itu maksudnya ya ampun itu sulit banget gitu kan. Yang dia pun juga bercerita teman-temannya itu downline-nya sendiri itu 4 legs-nya Febriani itu ada di daerah lebih ke city, lebih ke Kupangnya gitu. Dan itu mereka tinggal di gunung-gunung yang seperti itu. Dan ya aku yakin banget itu teman-teman perdesaan maupun tinggal dimanapun juga gitu kan, di laut lah apa di mana gitu. Rantau, tapi teman-teman pastinya akan bisa, dan itu lebih memudahkan untuk teman-teman. Yang penting kembali lagi kayak Maki aja, belajar terus dan yakin, itu kuncinya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dan aku pengen kayaknya mungkin Paki bisa jawab sebagai seorang lelaki, karena kan Paki karena kan sekarang Paki kan udah nemenin Maki terus gitu kan. Karena gini, dia pertanyaannya simpel. Hai Kak, apakah mungkin bisa cowok itu sukses di bisnis Oriflame? Soalnya saya lihat di sini kebanyakan perempuan. Jawab Pak. Ayo Paki jawab. Oke, ya. Pada dasarnya semua peluang bisnisnya terbuka buat siapa aja, dan ternyata contoh suksesnya juga sudah ada kok gitu loh. Peluang kan tidak melihat gender ya, walaupun produk tetap aja memang produknya Oriflame banyak produk perempuan, tetapi orang laki-laki kan tidak ada masalah berjualan produk perempuan, dan itu terjadi di bidang apapun gitu loh. Nggak ada bidang yang benar-benar spesifik hanya perempuan aja, hanya laki-laki aja. Jadi ya pada dasarnya peluangnya sama antara perempuan dan laki-laki. Bantuin Maki jualan juga nggak sih Paki? Dari awal pertama kali Maki menjalankan bisnis Oriflame sampai sekarang, mungkin itu ke teman-teman lo dulu gitu, atau ke siapapun? Ada beberapa kali aku kayak sama teman-teman gym gitu nawarin parfum atau apa ya seperti itu. Tapi lo ada rasa malu nggak pertama kali atau gengsi gitu, sampai akhirnya lo menutupi dan membuang rasa gengsi itu bagaimana? Padahal ya enggak juga. Kalau dulu mungkin pada waktu masih nggak kenal Oriflame, nggak tahu apa sih ini, ya produknya bagus sih, produknya bagus, sabun tuh wangi dibanding sabun-sabun pada umumnya, tapi ya sudah aku pakai aja sendiri. Tapi karena sekarang sudah ini adalah apa namanya, bisnis. Maki ya kok hilang Paki? Halo. Iya, Paki. Diulang Paki yang terakhir. Ya soalnya saat ini kan kenapa Paki? Oke. Dulu awal-awal karena dulu kan aku nggak tahu ya Oriflame ya, cuman taunya dari katalog aja. Bener Maki ngeris. Tapi ya aku taunya katalog karena Maki yang ada bukti visinya katalog. Produknya bagus. Tapi aku tahu produknya aja, dan aku nggak bantu jualan pada waktu itu gitu. Taunya Oriflame gede itu pas di Dubai waktu Google Conference pertama kami. Nah, baru sadar. Oh, ternyata perusahaannya gede ya, perusahaannya seru juga. Baru sadar dia. Ya, kalau bantu jual ya bantu akhirnya setelah itu. Kalau kayak ke teman gym, kadang aku nawarin parfum kayak gitu. Iya, terus mau nanya dong, berapa sih buat lo sendiri ya Paki ya, maksudnya itu satu kebanggaan lo berhasil menjual produk Oriflame dan akhirnya lo tahu bahwa itu keuntungan langsung. Gue ngomongin adalah keuntungan langsung, bukan bonus-bonus lo yang sudah miliaran ini. Seperti itu. Masih ingat nggak Paki? Berapa hasilnya? Pendapatan ini, pendapatan langsung lo gitu, lo yang bangga banget, lo yang senang, tapi hasil jualan lo sendiri, bukan sama Maki. Iya, parfum harga berapa aku dulu jual itu sekitar, yang harga parfumnya range 400 ribuan, aku lupa tuh berapa. Dia itu berapa persen? 30% kan rata-rata keuntungannya. Ya segitu. Yang paling aku ingat rata-rata harga segitu. Yang rata-rata bisa aku jual yang harga segituan waktu itu. Duitnya dipakai. Duitnya duitnya dipakai Maki dong pastinya, duitnya kasih istri. Udah lu. Yaudah kamu berangkat lagi jualan lagi. Ya ampun, seru banget Maki. Ini udah sampai mau jam 5, ya ampun harus jam 5. Saking serunya banget ngobrol sama nomor satunya Oriflame Indonesia.
Makasih ya Maki, Kak ya. aku yang terima kasih banyak. Teman-teman ya, aku senang banget karena Maki sama Paki ini kalau misalnya conference yang aku selalu akan ingat gitu kan ya. Itu tuh kalau Paki bawa anak-anak kalau misalnya executive conference ya, itu pasti gendong si Bagas. Gendong semuanya, ya ampun, lucu banget itu. Itu sih bakalan seru banget. Oke, Maki untuk kata-kata mungkin biar lebih memotivasi teman-teman Kupat Tahu hari ini yang hadir, yang masih stay tune gitu kan. Boleh Maki, silakan kasih. Oke. Jadi teman-teman yang tadi malam melihat IG live-nya Cici Cynthia dan di situ kesebut ya Pak Fred Nilsson. Angka sekian banyak itu hanya untuk membayar bonus dan lain-lain selama 2,5 bulan, dan itu aku tercengang dengan angkanya gitu. Teman-teman, aku sudah pernah menjadi bagian dari GLC yang itu tahu dalamnya Oriflame sekuat apa, se-strong apa gitu. Aku deket dengan manajemen Oriflame. Aku tahu secara personal dengan staff-staffnya Oriflame ya teman-teman. Di sini ini kalau untuk aku bukan hanya tempat kerja gitu, tapi ini tempat yang nyaman kayak udah perusahaannya kuat ya, orangnya baik-baik, nilai-nilainya luhur. Jadi ini bisnis yang ngasih aku nggak hanya materi tapi juga kenyamanan dalam bekerja gitu. Dan ketika kita menjalankan bisnis kita, ada ups, ada down, ada grafik naik dan turun, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting kita terus berjalan gitu. Kita punya banyak banget role model, orang-orang yang udah setia di Oriflame dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka impi-impikan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, selalu mau belajar dan selalu mau mengupgrade diri dan mengupgrade impiannya. Itu Kak Novi. Yeay, terima kasih Maki, karena aku Terima kasih Kak. Oriflame itu kayak kita memiliki keluarga baru lagi ya. Ya, betul. Baik itu top 15, baik itu mungkin yang masih member, yang baru join, siapapun teman-teman yang sudah bergabung menjadi bagian keluarga besar Oriflame Indonesia, kita sudah menjadi satu kesatuan keluarga. Cie. Oke, kalau kayak gitu. Maki sama Maki, terima kasih banyak. Tunggu sampai 1 jam lagi untuk berbuka puasa. Terima kasih Maki, kita tutup dengan Oriflame Clubs dulu ya Maki ya. Oke. Sama Paki juga boleh. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oriflame. Yes, Indonesia nomor 1, naik title 2020. Terima kasih Maki, Paki. Assalamualaikum.